Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa kembali. Semoga kami doakan Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dapat beraktivitas dimanapun Anda berada dengan sebaik-baiknya ya, di tengah kondisi pandemi ini. Di atas lantai 2 kondisi view saya ya. Pada kesempatan hari ini ya, saya akan mencoba berbagi ya, karena kita merasa ya dalam keseharian kita ya, kita sudah banyak membuat dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut to-do list ya, daftar pekerjaan ya. Tadi seperti saya ingat ya dari kecil dulu, bukan dari kecil, mungkin SMP lah ya. Jadi saya sering membuat di sebuah buku agenda kecil gitu ya, daftar-daftar pekerjaan yang harus saya lakukan ya. Jadi kalau dulu ya misalkan mengerjakan PR A, mengerjakan PR B, kemudian mengerjakan berbagai tugas ya. Daftar-daftar pekerjaan itu kalau saya ingat dari SMP, SMA dan seterusnya sampai sekarang itu sepertinya semakin banyak bukan semakin berkurang ya. Ya, padahal kita mungkin sudah lebih memiliki kemampuan dan seterusnya. Jadi dari hari ke hari ternyata daftar pekerjaan kita ya, mungkin saya kira sama lah Anda dengan saya ya, semakin tidak berkurang ya. Jadi bahkan semakin menumpuk ya. Bahkan pada kondisi yang pandemi seperti ini, saya kira misalkan beberapa orang pasti akan yang paling saya kira bertambah itu adalah jadwal meeting ya, pertemuan itu. Dulu mungkin mengadakan pertemuan itu agak mikir-mikir gitu ya, karena harus bertemu secara langsung gitu ya. Tapi sekarang ini dengan mudah mengadakan pertemuan via online ya, dengan Zoom, dengan macam-macam lah. Ini menambah daftar to-do list ya. Nah, jadi terus bagaimana kita menyikapi seperti ini ya. Jadi seolah-olah itu hidup ini nggak senantiasa disibukkan untuk harus menyelesaikan daftar-daftar pekerjaan tersebut ya. Ya, ini kalau saya membaca beberapa referensi ya, jadi misalkan dari Richard Kelsen ya, jadi buku yang cukup saya senangi ya. Jadi memang tugas kita sebagai manusia ini adalah bukan menyelesaikan semua pekerjaan yang harus kita kerjakan, karena memang pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan pernah rampung ya, walaupun suatu saat kita meninggal pun tetap akan ada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sehingga sebenarnya tugas kita itu bukan menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan itu saya kira, tapi menikmati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan semuanya dari hari ke hari, nggak akan pernah selesai. Jadi karena bahkan cenderung bertambah ya. Sehingga kalau kita hanya berfokus pada menyelesaikan tugas-tugas itu, kemungkinan kita akan tidak bisa menikmati ya, bahkan melewatkan momen-momen yang penting ya bersama mungkin keluarga kita atau anak-anak kita dan seterusnya, atau orang-orang terdekat. Jadi ya saya alami sendiri bahwa apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini, memang kita semuanya kebanyakan di rumah ya. Tetapi karena jadwalnya cukup banyak dan seterusnya ya, kadang-kadang kita kalau hanya berfokus pada menyelesaikan tugas-tugas itu jadi kecelek ya dalam bahasa Jawanya. Jadi hari demi hari berlalu begitu saja. Nah, sehingga ini juga sangat penting ya mungkin untuk saya share. Saya yakin ya daftar-daftar tugas atau to-do list tersebut tidak akan pernah selesai ya. Bahkan kalau Anda sebagai seorang karyawan, pegawai dan seterusnya, walaupun Anda pensiun, tetap akan ada to-do list tersebut. Walaupun tidak di kantor, mungkin tetap ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang ada di masyarakat, kemudian atau di organisasi-organisasi yang mungkin Anda ikuti. Jadi sehingga sangat tepat sekali bahwa kita gariskan bahwa tugas kita sebenarnya bukan hanya menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan tersebut, tetapi bagaimana kita memaknai pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga memberikan manfaat ya, tidak hanya di dunia tetapi mungkin sampai ke akhirat kelak.
Nah, inilah yang juga sesuai dengan apa namanya yang dituntunkan ya, dituntunkan kita sebagai manusia untuk memaknai setiap aktivitas kita ini haruslah memiliki nilai ya, memiliki nilai ibadah ya, tidak sia-sia begitu saja. Saya kira itu poinnya. Jadi mudah-mudahan dengan hal tersebut saya mengajak kepada kita semua untuk tidak hanya berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang saya yakin sampai kita meninggal pun tidak akan pernah selesai. Bahkan kalau seseorang meninggal ya, seseorang yang dianggap penting perannya, dalam waktu sehari sudah ada yang mengganti. Pekerjaannya sudah akan digantikan oleh koleganya atau penerusnya atau keluarganya. Jadi dengan mudah akan diganti. Nah, tetapi kita bisa memaknai setiap tugas-tugas yang dikerjakan tersebut dengan lebih baik ya, dan lebih benar. Terima kasih. Itu saja yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.